Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan menjalankan kuliah kali ini. Yang saya hormati Ibu Isria Miharti Maherni Putri, SSTMT, selaku dosen mata kuliah Bahan Bangunan Arsitektur, dan teman-teman sekalian. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk menguraikan materi presentasi kali ini tentang batu bata dan batako sebagai bahan bangunan. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan menjelaskan materi PowerPoint ini berdasarkan urutan nama di kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Yohana Putri Arisandi. Yang kedua ada Teguh Alif Syaraf. Yang ketiga ada Idan Husnul. Yang keempat ada Muhammad Zikri Septian. Dan yang terakhir ada Fatimah Wardatu Zahro, sekaligus yang akan menutup materi kami kali ini. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama yaitu pengertian batu bata dan batako. Batu bata adalah salah satu komponen yang penting pada suatu bangunan. Batu bata biasanya digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan dinding rumah ataupun gedung-gedung. Batu bata sering dipilih sebagai bahan alternatif utama untuk penyusun bangunan karena harganya yang relatif murah, mudah diperoleh, memiliki kekuatan yang cukup tinggi, tahan terhadap pengaruh cuaca, dan tahan terhadap api. Di sini yang kita ketahui bahwa batu bata itu terbuat dari tanah liat tanpa campuran bahan-bahan lainnya, dan prosesnya itu dibakar dengan suhu yang tinggi sehingga tidak dapat hancur lagi jika direndam di dalam air. Tanah liat merupakan bahan dasar dalam pembuatan batu bata yang memiliki sifat plastis dan susut kering. Sifat plastis pada tanah liat sangat penting untuk mempermudah dalam proses awal pembuatan batu bata. Sekarang kita masuk ke bagian batako. Pengertian batako yaitu bahan atau material bangunan yang paling banyak digunakan khususnya di Indonesia. Sebenarnya batako ini termasuk dalam jenis beton, hanya saja masyarakat Indonesia lebih familiar dengan sebutan batako. Penggunaan beton sebagai material bangunan saat ini sudah sangat umum dan telah dibuktikan oleh waktu sebagai bahan dinding yang tahan gempa. Sifat-sifat batu bata. Menurut buku Civil Engineering Materials tahun 2001, sifat fisik batu bata antara lain adalah densitas atau kerapatan batu bata, warna batu bata, dimensi atau ukuran batu bata, terakhir tekstur dan bentuk batu bata. Lalu untuk sifat teknis batu bata antara lain adalah kuat tekan batu bata, modulus of rupture, penyerapan atau absorption batu bata, initial rate of suction atau IRS dari batu bata, kuat tekan pasangan batu bata atau compressive strength of gypsum. Lalu pemeriksaan kegagalan ikatan pasangan batu bata atau bond flexure of gypsum, pemeriksaan kuat lentur pasangan batu bata, dan terakhir pemeriksaan kuat geser pasangan batu bata atau shear strength of brick mortar. Sifat-sifat batako antara lain yaitu densitas atau density adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi densitas atau massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula setiap volumenya. Lalu diserap air atau water absorption. Presentasi berat air yang mampu diserap agregat ke dalam air disebut serapan air. Sedangkan banyaknya air yang terkandung dalam agregat disebut kadar air. Terakhir, kuat tekan atau compressive strength merupakan perbandingan besar yang beban maksimum yang dapat ditahan beban dengan luas penampang ban yang mengalami gaya tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan penggunaan batu bata dan batako. Penggunaan batu bata adalah sebagai bahan pengisi dinding bangunan, sebab bahan ini kerap digunakan di berbagai jenis bangunan sejak zaman dulu hingga saat ini. Bahan material pada batu bata merah cenderung mudah untuk memperolehnya, dan kekuatannya pun sudah teruji. Kemudian, adapun penggunaan batako. Batako digunakan sebagai material dinding. Umumnya, batako press dipilih untuk meringankan struktur bangunan, kemudian mempercepat pengerjaan dan meminimalisir sisa-sisa material atau bahan yang terjadi di saat proses pemasangan dinding bangunan.
Bahan baku yang dipakai pada pemasangan bata kopres antara lain mortar yang komposisinya semen dan pasir ayak. Kemudian, adapun kelebihan dan kekurangan batu bata. Kelebihan batu bata yang pertama lebih tahan lama dan lebih kuat dibandingkan batako berkat adanya pembakaran dalam proses pembuatannya. Yang kedua, lebih mudah diangkut karena ukuran batu bata tidak besar. Yang ketiga, mudah dipasang. Siapapun bisa memasang batu bata tanpa pengetahuan khusus. Kemudian yang keempat, batu bata lebih mampu menyesuaikan diri dengan suhu di luar rumah, sehingga suhu ruangan akan lebih nyaman. Kemudian yang kelima, tahan api. Selain tahan api, pemasangan batu bata tidak memerlukan perekat khusus. Kemudian, adapun kekurangan batu bata itu sendiri. Yang pertama, membutuhkan lebih banyak campuran semen dan pasir untuk merekatkannya. Ketebalan semen minimal 2 cm untuk merekatkan batu bata. Yang kedua, pemasangan batu bata membutuhkan waktu lebih lama karena ukuran batu bata lebih kecil daripada batako. Selain itu, batu bata harus direndam dulu sebelum dipasang, sehingga lebih banyak waktu yang terbuang. Yang ketiga, batu bata kurang cocok sebagai material rumah 2 lantai ke atas, karena akan membebani kolom sebagai struktur utamanya. Kemudian yang terakhir, untuk membuat tampilan dinding batu bata expose diperlukan batu bata jenis khusus, karena permukaan batu bata biasa umumnya kasar dan gampang pecah. Kelebihan dan kekurangan batako. Yang pertama yaitu kelebihan batako. Tiap meter persegi pasangan tembok membutuhkan lebih sedikit batako jika dibandingkan dengan menggunakan batu bata. Berarti secara kuantitatif terdapat suatu pengurangan. Yang kedua, pembuatan mudah dan dapat dibuat secara sama. Yang ketiga, ukurannya besar sehingga waktu dan ongkos juga lebih hemat. Yang keempat, khusus JRT21 Enis yang berlubang dapat berfungsi sebagai isolasi udara. Yang kelima, apabila pekerjaan rapi tidak perlu di plester. Yang keenam, lebih mudah dipotong untuk sambungan tertentu yang membutuhkan potongan. Yang ketujuh, sebelum pemakaian tidak perlu direndam air. Selanjutnya ada kekurangan batako, yaitu karena membutuhkan waktu yang cukup lama sampai 3 minggu, maka butuh waktu yang lama untuk membuatnya sebelum memakainya. Yang kedua, bila diinginkan lebih cepat mengeras, perlu ditambah dengan semen, sehingga menambah biaya pembuatan. Dan yang terakhir, mengingat ukurannya cukup besar dan proses pengerasannya cukup lama, mengakibatkan pada saat pengangkutan banyak terjadi batako pecah. Dan selanjutnya di sini ada kriteria mutu batu bata dan batako. Yang pertama, kriteria batako. Batako yang baik adalah yang masing-masing permukaannya rata dan saling tegak lurus, serta mempunyai kuat tekan yang tinggi. Persyaratan batako menurut PUBI 1982 pasal 6 antara lain adalah permukaan batako harus mulus, berumur minimal 1 bulan. Pada waktu pemasangan harus sudah kering, berukuran panjang 400 mm, lebarnya 200 mm, dan tebal 100 sampai 200 mm. Kadar air 25-35% dari berat dengan kuat tekan antara 2-7 N per milimeter persegi. Sebelum dipakai dalam bangunan, maka batako minimal harus sudah berumur 1 bulan dari proses pembuatannya. Kadar air pada waktu pemasangan tidak lebih dari 15%. Dan selanjutnya ada kriteria batu bata. Menurut SII 0021 sampai 78
dan PUBI 1982 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk standar data ialah prisma segi 4 panjang, bersudut siku-siku dan tajam, permukaan rata dan tidak retak-retak. Yang kedua, ukuran standar modul M 5A 190 x 90 x 65 mm. Yang kedua, modul M 5B 190 x 140 x 65 mm. Yang ketiga, modul M 6230 x 110 x 55 mm. Yang ketiga, bata dibagi menjadi 6 kelas kekuatan yang diketahui dari besar kekuatan tekan, yaitu kelas 25, kelas 50, kelas 150, kelas 200, dan kelas 250. Kelas kekuatan ini menunjukkan kekuatan tekan rata-rata minimal dari 30 buah bata yang diuji. Dan yang terakhir, bata merah tidak mengandung garam yang dapat larut sedemikian banyaknya sehingga pengkristalannya yang berupa bercak-bercak putih menutup lebih dari 50% permukaan batanya. Baik, selanjutnya di sini ada pengujian batu bata dan batako. Tapi saya akan mulai dari batu bata terlebih dahulu, yaitu ada 4 poin. Yang pertama ada uji serap air. Pengujian ini dilakukan dengan cara bata diambil dengan keadaan kering mutlak, kemudian direndam dalam air sampai semua porinya terendam oleh air. Yang kedua ada uji kekerasan. Uji kekerasan bata dilakukan dengan cara menggoreskan kuku pada permukaan bata. Lalu yang ketiga ada uji bunyi. Uji bunyi ini dilakukan dengan menggunakan 2 bata, kemudian memukulnya satu sama lain, tapi tidak dengan pukulan yang terlalu keras. Yang terakhir ada uji kandungan garam. Uji kandungan garam dilakukan dengan cara merendam sebagian tubuh bata ke dalam air, kemudian air akan teresap bata sampai ke bata yang tidak terendam. Selanjutnya ada pengujian batako. Di sini ada 4 poin sama seperti batu bata, yaitu yang pertama ada pengujian tampak luar seperti pengujian keretakan, cacat dengan cara visual, pengujian kesikuan dengan menggunakan alat penyiku, lalu kemudian pengujian kerapatan rusuk dengan kekuatan jari tangan. Yang kedua ada pengujian ukuran, adalah pengujian ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Pengujian ukuran penampang lubang dilakukan dengan menggunakan kaliper atau penggaris. Pengujian ukuran volume lubang. Yang ketiga ada pengujian kuat tekan. Penekanan dilakukan selama 1-3 menit, mulai ditekan sampai hancur. Dihitung kekuatan tekan masing-masing kilogram per sentimeter kuadrat dengan kuat tekan rata-rata benda uji. Lalu yang terakhir ada pengujian penyerapan air. Baik, teman-teman, kesimpulannya adalah batu bata adalah suatu unsur bangunan yang digunakan untuk konstruksi bangunan yang terbuat dari tanah tanpa ada campuran apapun, lalu dibakar dengan suhu yang cukup tinggi hingga tidak dapat hancur lagi apabila direndam dengan air. Sedangkan batako adalah salah satu bahan bangunan yang berupa batu-batuan yang pengerasnya tidak dibakar, dengan bahan pembentuk yang berupa campuran pasir, semen, air, lalu dalam pembuatannya dapat ditambahkan dengan abu ampas tebu sebagai bahan pengisi antara campuran tersebut atau bahan tambah lainnya. Keduanya memiliki sifat masing-masing yang kegunaannya sama, yaitu digunakan sebagai pengisi dinding bangunan atau material dinding, sebagai penyekat ruangan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keduanya memiliki bentuk yang berbeda, memiliki manfaat yang sama dan kelebihan yang sama, kekurangan yang sama dari keduanya, baik batu bata maupun batako. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada kurangnya. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin menanggapi ataupun menambahkan.
kami persilakan melalui kolom diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.